Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ova Huzaifa. Saya dosen di STKIP Ar-Rahmaniyah untuk program studi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah media pembelajaran di sekolah dasar. Yang jumlah SKS pada mata kuliah ini adalah 3 SKS dan untuk jenjang S1 ya. Untuk capaian pada mata kuliah media pembelajaran diharapkan mahasiswa dapat memahami implementasi atau penggunaan ICT dalam dunia pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar. Lalu untuk capaian lainnya adalah mahasiswa dapat memahami mengenai media pembelajaran, mahasiswa dapat memahami tentang inovasi pembelajaran, mahasiswa dapat menjelaskan beberapa contoh implementasi atau penggunaan ICT dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Lalu, mahasiswa dapat mengembangkan media berbasis ICT, serta mahasiswa dapat memahami software untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer. Materi pada perkuliahan media pembelajaran diantaranya adalah mengenai konsep media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, jenis dan klasifikasi media pembelajaran, lalu media pembelajaran yang dibutuhkan di sekolah dasar, lalu pengertian inovasi pembelajaran, dan alasan mengapa pentingnya inovasi dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, lalu ICT sebagai inovasi pembelajaran, dan bagaimana pengaruh ICT terhadap media pembelajaran. Lalu juga ada diskusi kelompok ya, mengenai ICT untuk mendukung pembelajaran klasikal dan ICT untuk mendukung pembelajaran mandiri. Lalu akan dibahas pula mengenai strategi pembelajaran berbantuan komputer untuk di sekolah dasar ya tentunya. Lalu bagaimana desain media berbasis komputer, bagaimana menyusun storyboard dan mengembangkan flowchart. Lalu akan ada praktek mengenai aplikasi dan software pembelajaran. Strategi atau sistem pembelajaran dalam perkuliahan media pembelajaran adalah masih menganut hybrid learning ya. Jadi memang ada online dan sistemnya offline. Ada tatap muka dan juga online via Zoom atau Google Meet dan juga WA Group ya. Lalu metode pengumpulan tugas biasa dilakukan melalui aplikasi Google Classroom, menggunakan Google Drive, menggunakan email, juga ada pemberian kuis melalui aplikasi Quizizz dan aplikasi sejenisnya ya. Pendekatan perkuliahan yang saya lakukan adalah menggunakan pendekatan konstruktivis, mengacu pada model pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Pada perkuliahan ini, mahasiswa dituntut untuk aktif dan kreatif menemukan konsep keilmuan secara mandiri maupun secara berkelompok. Kita tahu usia mahasiswa kan bukan usia yang memang masih anak ya, tapi juga sudah masuk usia dewasa ya, di mana di atas 18 tahun. Dan itu saya kira mahasiswa memang saatnya untuk bisa merdeka belajar gitu ya, memilih apa yang baik bagi mereka, dan mereka harus menemukan ilmu pengetahuan untuk nantinya mereka bisa mengembangkan pada zamannya ya, seperti itu. Lalu metode penyampaian pembelajaran dilakukan dengan ceramah, tapi memang porsinya sudah kecil ya, karena memang pada masa kini informasi atau ilmu itu bisa ditemukan di mana saja dan kapan saja, melalui internet terutama, dan juga dari buku dengan banyak referensi dan banyak sekali ilmu pengetahuan yang bertebaran di dunia ini ya, dengan basis referensi atau rujukan tadi ya, dari jurnal, dari skripsi, dari buku, dan dari ulasan-ulasan yang dibuat ya di media massa ya, online ya tentunya. Maka
sudah waktunya kita harusnya banyak mempersedikit ceramah dan memperbanyak mengeksplorasi pengetahuan yang dimiliki mahasiswa ya. Kita benar-benar harus mengeksplorasi pengetahuan mahasiswa. Sudah sampai mana pengetahuan? Sudah mengetahui apa? Memiliki kemampuan apa? Jadi memang berbasis dari karya juga ya. Makanya kami juga banyak melakukan peer teaching, juga diskusi kelompok, pemberian kuis, dan menggunakan sistem atau model pembelajaran project based learning ataupun problem based learning. Tahapan pembelajaran biasanya kalau memang itu tergantung kebutuhan ya, misalkan pada satu pertemuan menggunakan ceramah ya, maka saya akan menyiapkan bahan ajar, slide presentasi, dan juga peralatan lain, misalkan saya menggunakan flip chart, kertas yang besar untuk presentasi, itu kami akan siapkan. Tapi memang apabila memang mahasiswa yang memang kita ada peer teaching dan lainnya, itu mahasiswa akan kami minta untuk menyiapkan sesuai dengan yang akan dijelaskan atau yang akan dibahas dalam pertemuan. Makanya kami sering ada focus group discussion, lebih ke peer teaching juga mengenai satu hal ya, tentang media pembelajaran tadi. Baik, berikut merupakan um, berikut merupakan Berikut merupakan contoh atau praktek perkuliahan yang saya lakukan di PGSD STK. Berikut merupakan contoh atau perkuliahan yang saya lakukan di PGSD STK IP Ar-Rahmaniyah. Silakan. Berikut merupakan contoh perkuliahan yang saya lakukan di PGSD STK IP Ar-Rahmaniyah. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana perkuliahan berlangsung melalui Zoom meeting ya, melalui Zoom ya, atau melalui aplikasi Zoom. Untuk capaian pada mata kuliah media pembelajaran, diharapkan mahasiswa dapat memahami implementasi atau penggunaan ICT dalam dunia pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar. Lalu untuk capaian lainnya adalah mahasiswa dapat memahami mengenai media pembelajaran, mahasiswa dapat memahami tentang inovasi pembelajaran, mahasiswa dapat menjelaskan beberapa contoh implementasi atau penggunaan ICT dalam dunia pendidikan atau pembelajaran, lalu mahasiswa dapat mengembangkan media berbasis ICT, serta mahasiswa dapat memahami software untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer. Materi pada perkuliahan media pembelajaran diantaranya adalah mengenai konsep media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, jenis dan klasifikasi media pembelajaran, lalu media pembelajaran yang dibutuhkan di sekolah dasar, lalu pengertian inovasi pembelajaran, dan alasan mengapa pentingnya inovasi dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, lalu ICT sebagai inovasi pembelajaran, dan bagaimana pengaruh ICT terhadap media pembelajaran. Lalu juga ada diskusi kelompok ya mengenai ICT untuk mendukung pembelajaran klasikal dan ICT untuk mendukung pembelajaran mandiri. Lalu akan dibahas pula mengenai strategi pembelajaran berbantuan komputer untuk di sekolah dasar ya tentunya. Lalu bagaimana desain media berbasis komputer, bagaimana menyusun storyboard dan mengembangkan flowchart. Lalu akan ada praktek mengenai aplikasi dan software pembelajaran. Strategi atau sistem pembelajaran dalam perkuliahan media pembelajaran adalah masih menganut
hybrid learning ya. Jadi memang ada online dan sistemnya offline. Ada tatap muka dan juga online via Zoom atau Google Meet dan juga WA Group ya. Lalu metode pengumpulan tugas biasa dilakukan melalui aplikasi Google Classroom, menggunakan Google Drive, menggunakan email, juga ada pemberian kuis melalui aplikasi Quizizz dan aplikasi sejenisnya ya. Pendekatan perkuliahan yang saya lakukan adalah menggunakan pendekatan konstruktivis, mengacu pada model pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Pada perkuliahan ini, mahasiswa dituntut untuk aktif dan kreatif menemukan konsep keilmuan secara mandiri maupun secara berkelompok. Kita tahu usia mahasiswa kan bukan usia yang memang masih anak ya, tapi juga sudah masuk usia dewasa ya, di mana di atas 18 tahun. Dan itu saya kira mahasiswa memang saatnya untuk bisa merdeka belajar gitu ya, memilih apa yang baik bagi mereka, dan mereka harus menemukan ilmu pengetahuan untuk nantinya mereka bisa mengembangkan pada zamannya ya, seperti itu. Lalu metode penyampaian pembelajaran dilakukan dengan ceramah, tapi memang porsinya sudah kecil ya. Karena memang pada masa kini informasi atau ilmu itu bisa ditemukan di mana saja dan kapan saja. Melalui internet terutama, dan juga dari buku dengan banyak referensi dan banyak sekali ilmu pengetahuan yang bertebaran di dunia ini ya, dengan basis referensi atau rujukan tadi ya, dari jurnal, dari skripsi, dari buku, dan dari ulasan-ulasan yang dibuat ya di media massa ya, online ya tentunya. Maka sudah waktunya kita harusnya banyak mempersedikit ceramah dan memperbanyak mengeksplorasi pengetahuan yang dimiliki mahasiswa ya. Kita benar-benar harus mengeksplorasi pengetahuan mahasiswa. Sudah sampai mana pengetahuan? Sudah mengetahui apa? Memiliki kemampuan apa? Jadi memang berbasis dari karya juga ya. Makanya kami juga banyak melakukan peer teaching, juga diskusi kelompok, pemberian kuis, dan menggunakan sistem atau model pembelajaran project based learning ataupun problem based learning. Tahapan pembelajaran biasanya kalau memang itu tergantung kebutuhan ya. Misalkan pada satu pertemuan menggunakan ceramah ya, maka saya akan menyiapkan bahan ajar, slide presentasi, dan juga peralatan lain. Misalkan saya menggunakan flip chart, kertas yang besar untuk presentasi, itu kami akan siapkan. Tapi memang apabila memang mahasiswa yang memang kita ada peer teaching dan lainnya, itu mahasiswa akan kami minta untuk menyiapkan sesuai dengan yang akan dijelaskan atau yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Makanya kami sering ada focus group discussion, lebih ke peer teaching juga mengenai satu hal ya, tentang media pembelajaran tadi. Berikut merupakan contoh perkuliahan yang saya lakukan di PGSD STK IPA Rahmania. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana perkuliahan berlangsung melalui Zoom meeting ya, melalui Zoom ya, atau melalui aplikasi Zoom. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan malam ini. Malam ini saya mau ngulang lagi materi yang kemarin tentang story jumper, karena ada biar semuanya, karena kan habis ini kan kita mau bikin buku ya. Jadi saya mau ngasih project berupa bikin buku anak untuk kalian ya. Jadi saya mau mengulang kembali tentang pembuatan story jumper yang kemarin. Sekarang pertanyaan nanti di belakang aja ya, saya jelasin aja dulu ya. Oke.
supaya enak gitu. Nanti pertanyaannya boleh lewat WA atau di chat bisa, atau di raise hand. Ya, kalau di Zoom enaknya raise hand, jadi nanti berbaris yang bertanya gitu, jadi enak. Bisa di chat juga, oke? Atau ngomong langsung juga boleh, nggak apa-apa. Oke, saya ulang lagi. Ini udah ada berapa orang yang hadir, udah 49, udah banyak. Jadi minggu kemarin itu, ntar ada yang ini. Jadi minggu kemarin itu saya mengajarkan tentang story jumper ya. Story jumper itu jadi situs, website, tempat guru, murid, ataupun orang-orang yang punya minat sama bacaan, buku bacaan anak, atau minat terhadap literasi untuk membuat buku di sana. Jadi di sana di Story Jumper itu www.storyjumper.com kita bisa membuat buku dengan mudah. Kalau kita nggak bisa gambar, di sana disediakan gambarnya, latarnya, karakter, dan suara ya. Kita juga bisa merekam suara. Jadi memudahkan untuk kita bikin buku bacaan anak digital ya, buku digital. Mencetaknya pun di sana kita juga bisa gitu, seperti itu. Itu sekilas tentang Story Jumper. Nah, ini saya share screen. Oke, nah. Jadi ini layar saya udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, jadi kita buka situsnya www. Ya, logat dulu, logot. Nah, ini jadi www.storyjumper.com atau storyjumper.com. Jadi kita become a published author. Jadi kita mau jadi penulis, itu bisa di sini. Ini contoh-contohnya, orang dari seluruh dunia menggunakan Story Jumper ini. Jadi nggak hanya dari Indonesia. Terus banyak yang menggunakan juga, banyak juga yang sudah mencetak bukunya. Ini bisa dicetak seperti ini, baik itu siswa maupun gurunya, gitu seperti itu. HBP lu Jakarta, malah jadi ketahuan lu orang Jakarta. Tolong di mute dulu yang belum ini. Tolong di mute dulu. Oke. Ya, saya lanjut ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi banyak, gak hanya kita. Dan ini enaknya Story Jumper ini kita bisa kolaborasikan atau kita gabungkan. Misalkan kita sebagai guru bikin kelas di Google Classroom. Mengajar menggunakan Google Classroom. Nah, Google Classroom itu bisa kita integrasikan ke sini. Jadi anak-anak kita bisa tugaskan tuh, bisa bikin cerita di sini, bikin buku di sini. Anak-anak murid kita tuh bisa kita arahkan ke sini. Jadi nggak usah susah-susah. Kita pindahin lagi muridnya ke sini, nggak usah. Jadi kalau kita yang udah mengajar dan menggunakan Google Classroom, kita bisa langsung penilaian juga dari sini. Misalkan bikin buku di sini, ntar menilainya di evaluasinya di Google Classroom bisa, itu seperti itu. Oke ya. Ini kita udah masuk ke storyjumper.com. Nah, caranya gimana? Kita bisa login atau kita sign up. Misalkan kita sign up, untuk yang belum pernah daftar, kita sign up dulu. Sign up, kita daftar, ya mirip-mirip kayak kita daftar Facebook lah ya. Jadinya mirip-mirip. Jadi kita masukin nama, nomor nomor HP atau email, alamat email juga, sama alamat kode pos biasanya kayak gitu. Kita juga bisa lewat Google. Nah, saya yang gampang aja lewat Google. Lewat Facebook juga bisa kalau mau. Saya pakai ini ya, Google ya. Bentar nih sinyalnya. Kita terus. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf ya. Tadi ada yang nelpon, soalnya jadinya sinyalnya terganggu.
Oke, lanjut. Bisa kelihatan ya, layar saya bisa kelihatan kan ya? Bisa, Bang. Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan Iya, lagi. Bang. Jadi tadi sampai ke sign in ya, sign up. Kita bisa sign in lewat Google. Kita coba lewat Google. Ya, diklik. Nah, karena saya udah punya akun, jadinya tinggal oke aja. Mau login lewat akun tersebut, ya oke. Nah, setelah ini kita pokoknya kalau yang pertama kali baru gabung, kita harus checklist yang teacher ya. Kita sebagai teacher, jangan sebagai murid. Kalau sebagai murid nanti kita disuruh gabung ke kelas dan harus nyebutin kode kelasnya. Tapi kalau kita sebagai teacher, kita yang ngatur gitu. Jadi kita bisa. Nah, ini di sini ada pilihan banyak. Di sini ada my teachers, add teacher to manage. Maksudnya manage akun kita, my class. Kita bisa bikin kelas sendiri, bisa kita import dari Google Classroom, bisa. Kalau diklik nanti kita, nah, Storyjumper ingin mengakses akun Google Anda, tulisannya seperti itu, mengelola tugas dan nilai, melihat email, daftar nama. Jadi saya juga misalkan saya kelasnya kan kalian di Google Classroom misalkan ya. Ya saya bisa ngelola tugas, misalkan ngasih tugas di sini Storyjumper, nanti bisa nilainya di sana apa nilainya di Google Classroom, tapi bikin tugasnya di Storyjumper. Batal ya. Batal, terus kita balik lagi karena kita tujuannya adalah mau belajar tentang Storyjumper. Waduh, sinyalnya ini lagi nih. Mohon maaf, sinyalnya terganggu. Sinyal. Oke. Mohon maaf ya, ini saya usahakan kita selesai di jam perkuliahan kita lah ya. Mohon maaf, tadi sinyalnya terganggu lagi. Oke, lanjut lagi. Tadi sampai di sini. Kalau kita mau bikin buku di Storyjumper, kemarin udah ada yang sampai bikin buku ya. Nah, kita harus pencet, kalau kita udah bikin buku nih, nanti ada di sini nih deretan buku kita. Jadi di sini ada My Books, ini semuanya buku kita. Terus Create Book kalau mau bikin buku baru. Kalau mau mendapatkan royalti, jadi di sini buku-buku yang kita buat itu nanti dapat bisa dijual ya, ada harganya ya. Nah, nanti harganya tuh ada yang harganya $5, $2, $10, macam-macam harganya. Nah, nanti kita bisa dapat royalti nih dari sini. Earn your royalty, akhirnya kita bisa dapat uang dari sini. Kalau kalian memang bisa kreatif mengembangkan buku di sini, nah itu bisa dapat uang di sini. Jadi gimana kreativitas kita? Ini kita kalau mau bikin buku baru adalah ini di Create Book nih di sini. Jadi nanti dikasih pilihan cover buku. Nah, dikasih ini ada yang blank, ada yang udah selesai. Kita pilih yang blank ya. Nah, seperti kemarin juga, ini kita bikin dulu covernya. Nah, covernya di sini kita klik yang halaman front cover ya, halaman front cover kita klik. Nah, lalu setelah diklik, kita pilih mau cerita tentang apa. Kita jadi sebelum kita ke Storyjumper ini, seharusnya kita udah punya cerita dulu ya. Jadi kita tinggal menerapkan sesuai dengan cerita yang ingin kita buat gitu. Jadi ini sebenarnya hanya alat, Storyjumper ini hanya alat tentang kreativitas.
kreativitas dan imajinasi kita itu ditentukan oleh itu juga gitu. Jadi ini hanya alat gitu, seperti itu. Jadi kalau kalian pengen bikin buku ya ini harus ceritanya harus udah ada dulu gitu. Jadinya dan pastikan cerita yang kalian buat itu ceritanya asli orisinil buatan kalian. Jangan copy paste dari cerita orang. Jangan pakai gambar, pakai punya orang, pakai gambar semua yang ada di sini nggak apa-apa. Atau kalau kalian mau pasukan gambar punya kalian, harus kita pastikan yang nggak ada hak cipta orang lain. Nanti kita bisa dituntut karena buku di sini dijual ya, seperti itu. Oke. Jadi ini kalau misalkan saya pengen buat cerita tentang kura-kura. Berarti kan karakter yang harus ada kan kura-kura ya di sini ya. Kita cari kura-kura di sini karena nggak ada. Ini kita more props. Di sini ada, kita cari di sini animals atau hewan. Cari yang kura-kura. Oke. Kura-kura. Kura-kura, mana nih kura-kura nih? Oh, nggak ada ya. Turtle. Ada kok. Wah, sinyalnya lagi. Maaf ya, sinyalnya lagi ya. Oke, baik. Tadi sampai sini ya. Sampai ke Oke, ini sampai ke sini ya tadi ya. Cari kita gambar kura-kura. Nah, ini bisa yang ini kura-kura tapi cari yang lebih bagus lah. Atau kalau ini kita bisa search. Kalau susah carinya kita bisa search. Turtle. Nah, ini ada nih. Kita bisa search. Jadi ini dapat kita mau yang mana? Kita coba cari yang ini. Dan dia otomatis ada di props. Nah, ini langsung aja kita masukin ke sini. Lalu tinggal masukin latar ceritanya. Latar ceritanya ada di sini namanya scene. Scene kura-kura biasanya ada di mana ya, kita cari yang sesuai dengan latar kura-kura. Biasanya ada di laut atau di daerah yang berair. Kita cari yang daerah yang berair dan laut. Nah, di sini bisa. Di situ bisa ya. Oke, ini kita masukkan ke sini, otomatis dia udah jadi latar cerita kita. Sini bisa. Sesuaikan aja ya. Lalu kita masukin nama kisahnya apa. Seekor kura-kura. Nama penulisnya kita masukkan. Misalkan siapa, Ova, bisa. Kita bisa juga ganti-ganti latar yang lain. Oh, nggak cocok latar yang ini. Kita bisa ganti latar yang lain. Cari latar yang sesuai, yang bisa kita sesuai dengan gambar kura-kuranya. Nah ya, yang sesuai. Sini misalkan nih yang ini nih, cocok. Boleh, nggak apa-apa. Kita bisa ganti-ganti. Tinggal ganti aja. Nah, ini agak sesuai nih, lumayan. Oke. Oke. Ini tinggal di sini kura-kuranya. Jadi pas. Namanya pindah. Nama bisa kita pindah-pindahkan. Bisa di sini, bisa di mana ya, sesuaikan aja ya dengan ini. Kisah seekor kura-kura.
Ini baru halaman cover nih. Setelah cover beres, kita langsung ke berikutnya ya. Lalu ke halaman dedicated. Oh ya, selain itu sebelum ke sana, ini kan ini ada di sini, ada di sebelah kiri ini ada props. Props itu karakter. Scene itu namanya latar cerita. Scene. Lalu kita bisa masukin foto. Ini kalau kita mau masukin foto dari laptop kita atau dari HP kita atau dari laptop ya, ini Story Jumper ini catatannya harus dibuat di laptop, nggak bisa di HP. Di HP itu hanya bisa untuk login aja. Atau membaca buku aja bisa. Membaca buku yang udah jadi itu bisa. Tapi kalau belum jadi, kalau mau bikin itu harus di laptop. Ini kalau fotonya ada di, tapi pastikan fotonya nggak ada copyright-nya ya, atau nggak ada hak cipta. Kita juga bisa masukin suara di sini, suara kita. Oke. Ini dulu ya, ke halaman kedua. Ini untuk siapa bukunya? Untuk murid-muridku. Misalkan, atau untuk siapa? Ini kita persembahkan buku ini untuk siapa? Tentunya yang ditujukan untuk cerita ini ya, untuk anak-anak, untuk siapa gitu. Pokoknya ini karya kita lah, buku kita. Karya kita. Waduh, ini udah 40 menit rupanya. Oke, saya percepat ya, karena waktu ininya udah mau habis. Oke, di berikutnya adalah ceritanya. Kita udah masuk ke ceritanya. Tentunya kalau untuk buku untuk anak adalah bagaimana supaya banyak gambar, sedikit kata-kata. Apalagi anak-anak kelas awal. Kelas awal tuh kelas 1, 2, 3 yang baru masuk dari TK misalkan. Itu pasti banyak gambarnya daripada kata-kata. Misalkan ada di sini kura-kuranya. Terus kita masukkan karakternya di sini. Kura-kura lagi berjalan misalkan di sini di sebuah hutan mencari teman, misalkan lagi mencari teman dia nih. Kita masukin tulisan dari mana nih, ada di sini teksnya. Bisa mau pakai yang ini, bisa kita besarkan, kita ketik sesuatu tentang ceritanya. Pada suatu hari misalkan ya, seekor kura berjalan di hutan. Misalkan ini kan anak-anak nggak usah banyak kata-kata kan, yang penting dia paham. Apalagi anak-anak kelas awal itu masih hurufnya harus besar, masih belajar membaca misalkan, itu nggak apa-apa. Jadi ini untuk membantu mereka belajar membaca gitu, seperti itu. Baik, saya kira ini untuk Story Jumper sudah jelas ya, saya kira ya. Nanti untuk masukkan cerita sudah, untuk memasukkan gambar sudah. Oh ya, masukkan suara. Bagaimana memasukkan suara ke dalam cerita? Di sini ada, di sebelah kiri ada voice. Kita klik voice-nya. Kita rekam suara kita. Kalau kita mau rekam, kita klik record. Record 3, 2, 1. Kita record. Pada suatu hari, seekor kura-kura berjalan di hutan. Klik. Kalau kita coba, kita record. Pada suatu hari, seekor kura-kura berjalan di hutan. Nah, ini udah bisa nih. Kalau emang udah sesuai, kita save. Kalau enggak, ya kita buang. Delete. Oke ya. Seperti itu. Untuk Story Jumper. Untuk pertanyaan, silakan bisa di untuk pertanyaan bisa di di Meet, atau bisa juga di WA ya, silakan. Kalau yang kemarin belum jelas, sekarang bisa ditanyakan nih. Atau udah bisa buat cerita,
silakan di-share aja di sini ya, silakan di-share, silakan. Ada yang mau nanya? Udah jelas semuanya? Kalau belum jelas, silakan ditanya. Atau kalau mau sharing tentang ceritanya tuh, Farhan sambil share screen-nya tuh apa? Sambil membuat cerita, kayak kelihatannya Farhan udah jadi ini ceritanya nih. Pastikan gambarnya bikinan sendiri, pastikan ceritanya no copyrights, nggak ada copyrights atau nggak ada hak cipta dari orang. Jadinya buku kita nggak bisa diklaim sama orang. Nih ibu kita Kartini juga udah membuat ini. Sepertinya silakan yang udah membuat boleh di-share gambarnya. Jadi saya tahu kalian udah paham ya. Silakan. Apa jadinya jelas kan? Jadi yang apa perkuliahan yang saya ajarkan itu ternyata kalian udah menangkap. Takutnya kan saya menjelaskan tapi kalian nggak paham. Berarti kalian udah paham lah ya. Jadi nanti saya bisa ngasih project atau tugas ke kalian adalah membuat buku digital lewat Story Jumper. Ceritanya tentang kisah anak. Oke, bisa ya? Udah bisa berarti ya, saya kasih tugas ya. Nah, tapi setelah jadi, kalian pokoknya tugasnya sekarang adalah jadiin dulu ceritanya di Story Jumper. Setelah nanti jadi, kita akan berusaha merekam. Bagaimana merekam video buku yang kita sudah buat. Pokoknya jadiin dulu bukunya, nanti baru direkam. Minggu depan kali ya kalian udah bisa sih sebenarnya pakai perekam layar. Itu kalian biasalah merekam layar sendiri kan untuk bikin story atau bikin status gitu kan. Bisa lah ya pakai perekam layar. Biasanya di HP udah ada tuh perekam layar, atau kalau nggak ada kalian bisa pakai AZ screen recorder atau pakai DU screen recorder, atau klik aja aplikasi screen recorder. Nanti kita bisa merekam layar dan kita bisa membuat video dari buku kita. Sambil kita ceritakan buku kita, sambil kita dongengkan buku kita rekam video. Nah, itu jadi video tuh nantinya. Video tersebut jadi video pembelajaran atau video mendongeng atau video storytelling gitu. Dan itu bisa kita putar untuk anak-anak gitu, untuk siswa kita gitu, seperti itu. Jadi banyak sekali media pembelajaran yang kita bisa terapkan ke murid, ke anak kita, ke siswa kita. Jadi kita tergantung kita kreativitas guru, imajinasi guru ya dalam membuat media pembelajaran. Kan kalian udah paham media itu apa saja, klasifikasi media apa saja, audio visual dan lain-lain. Tinggal kita manage-nya, tinggal kita sebagai guru memfasilitasi murid dengan media yang tepat gitu, seperti itu. Baik, nanti pertanyaan boleh di grup WA, bisa difoto kesulitannya di mana. Mudah-mudahan nggak ada kesulitan, kalian udah bisa semuanya. Yang kemarin siapa itu ya? Oh, Zahratun. Kemarin yang ada kesulitan, nggak tahu nih masuk nggak dia? Zahratun kelas ini ya, benar ya? Zahra sakit, Pak. Oh, Zahra sakit, Pak. Mudah-mudahan cepat sembuh deh. Baik, untuk pertemuan sekarang, karena ini juga meetingnya mau berakhir, saya pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Ini pertanyaan kita bisa di ini ya, bisa di mana? Bisa di WA ya. Silakan. Di foto aja kesulitannya di mana. Kalian di login, ada gambar kuning atau gimana? Itu bisa di share di grup. Nanti saya jawab. Tuh ada yang ibu kita Kartini latarnya di gunung. Jadi setiap cerita atau setiap halaman itu bisa latar yang berbeda ya, tergantung imajinasi cerita yang kita buat. Misalkan halaman pertama di gunung, halaman terakhir di laut, ya itu terserah kalian, tergantung cerita yang. Makanya jadiin dulu ceritanya, terus aplikasikan ke Story Jumper. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Sekian dari saya untuk perkuliahan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama, Pak. Makasih ya, Bapak. Makasih, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.